vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Terima kasih kepada panjenengan yang kemarin memberi respons di berbagai kota, juga paroki dan keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia ini, yang sudah menulis di kolom komentar dari mana dan di mana posisi panjenengan. Selalu sehat untuk panjenengan semua dan diberkati Tuhan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kegembiraan, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil Putra-Mu yang kami wartakan. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai 39. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya.
Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberikan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketiga perumpamaan dalam Injil Markus tentang kerajaan Allah semuanya dihubungkan dengan kata benih. Perumpamaan pertama yang kita baca pada hari Rabu yang lalu bicara tentang orang yang menabur benih. Sang penabur benih menanggung dua resiko, ditolak atau diterima. Penolakan terjadi dengan berbagai macam cara. Penerimaan membawa berkat juga dengan buah yang berlimpah sesuai dengan kemampuan dan juga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang yang menerima benih itu dan membiarkan benih itu berbuah, atau menjadi orang yang menolak benih sabda Tuhan? Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan kedua dan ketiga kita baca pada hari ini dalam perumpamaan yang disampaikan kepada kita. Kita tidak lagi bicara tentang penolakan, sikap acuh tak acuh, dangkal, setengah hati, sebagaimana dalam perumpamaan pertama, dan juga buah-buah yang dianugerahkan. Tetapi pada perumpamaan yang kedua ini, Tuhan kita Yesus Kristus bicara
dengan fokus pada bagaimana benih itu bertumbuh, pertumbuhan yang tidak kita ketahui prosesnya, kita tidak ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan itu. Digambarkan benih ditaburkan, yang menaburkan tidur, malam tidur, siang tumbuh, dan kemudian berbuah. Itu proses pertumbuhan benih. Kita bukanlah penyebab utama dari pertumbuhan kerajaan Allah. Pertumbuhan kerajaan Allah menjadi hak prerogatif dari Tuhan Allah sendiri. Kita dipanggil untuk tentu saja bekerja sama secara positif atas benih yang bertumbuh dan akan menghasilkan buah sebagaimana digambarkan di dalam perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang kita baca juga hari ini sekali lagi tidak berfokus pada penaburan benih atau bagaimana benih itu bertumbuh, tetapi yang ketiga mulai benih yang bertumbuh itu bermanfaat. Sebaik-baiknya hidup, laksana benih dalam perumpamaan yang ketiga, apabila kita bermanfaat, hidup yang menjadi berkat. Kalau dibandingkan dengan sabda Tuhan pada hari Kamis kemarin, bagaimana kita menjadi terang di dalam kehidupan ini, memancarkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hal yang sederhana sekalipun, yang membawa kita hidup sebagai putri putra Bapa. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing, kita diajak untuk terus menghadirkan karya kasih Allah di dalam kehidupan kita, dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan luar biasa dalam perumpamaan yang ketiga, kita melihat bagaimana benih yang bertumbuh itu bertumbuh dan menjadi tempat burung-burung bersarang, berlindung, menjadi peneduh. Meskipun semula benih itu begitu kecil, tetapi kemudian bertumbuh dan menjadi tempat untuk bernaung, tempat berlindung, memberi rasa aman dan nyaman bagi makhluk yang lain. Panggilan kita juga demikian. Kita dipanggil untuk membangun kehidupan yang satu bermanfaat, kedua memberi rasa damai bagi sesama. Ketika orang menjadi ancaman satu terhadap yang lain, lalu itu menjadi pertanyaan, menjadi keprihatinan. Kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa damai, kerukunan, persaudaraan, persatuan, hidup yang harmonis di tengah keberagaman. Itu menjadi salah satu implikasi sederhana dari benih yang bertumbuh dan menjadi tempat bernaung bagi makhluk-makhluk lain, alam ciptaan, dan juga sesama kita. Mari kita saling mendoakan agar hidup kita terus menjadi berkat sesuai dengan panggilan dan cara kita. Sesederhana apapun, kita dipanggil menjadi berkat, menjadi tanda kasih persaudaraan di tengah-tengah keberagaman ini. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam